Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Skrisanti dari kelas 11 MIA 6, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Sumpah Pemuda sebagai penguat jati diri kebangsaan. Selamat menyaksikan. Latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda karena ada beberapa faktor, antara lain politik etis. Politik etis yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Adapun program politik etis yang berpengaruh besar terhadap arah kebijakan politik Indonesia antara lain irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Pers membawa kemajuan. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan peranan nasional pada abad ke-20. Para priyayi baru menuangkan gagasan melalui pers media cetak atau surat kabar. Beberapa surat kabar yang ada pada masa itu antara lain Jawi Kanda, Priwarta Priyayi, Cahaya Timur, Sinar Jawa, Pemberitaan Betawi. Bangkitnya nasionalisme. Pada perkembangan fase kebangkitan nasional ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan, bahkan juga politik untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Maka dibentuklah berbagai organisasi pergerakan nasional antara lain Budi Utomo, Serikat Islam Muhammadiyah, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, dan Indis Party. Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat besar yang dihadiri oleh organisasi pemuda. Rapat ini dikenal dengan Kongres Pemuda pertama yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan Kongres Pemuda pertama ialah memajukan paham persatuan dan kebangsaan, mempererat antara hubungan semua perkumpulan kebangsaan. Dari kongres ini dibentuklah organisasi baru yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi di Indonesia, antara lain Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenggon, Sekar Rukun, dan Jong Minahasa, dan lain-lain. Pada bulan September tahun 1926 dibentuk organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda kedua. Pada bulan Juni 1928, PPPI mengadakan rapat untuk merealisasikan gagasan seluruh organisasi dengan membentuk panitia kongres. Kongres yang mereka lakukan dikenal dengan Kongres Pemuda kedua dan berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kongres kedua ini ditetapkan sebagai lahirnya Sumpah Pemuda. Pada kongres kedua ini mengadakan sidang sebanyak 3 kali, di antaranya pada saat rapat berlangsung, W.R. Supratman turut serta menampilkan sebuah lagu Indonesia Raya dengan gesekan biola. Serta puncak dari rapat Kongres Pemuda kedua ini diikrarkan sebuah sumpah yang kemudian kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kebangsaan
dan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928.